Gue udah bener-bener bingung banget dah sama nih orang satu ya. Nurunin squad full lokal salah, naturalisasi salah di komen. Ampun, gue apa toel. Nih ya, AFF kenapa gak mainin naturalisasi? Karena kan gak ada di kalender FIFA. Betul, Pemain naturalisasi tuh mainnya di Serie A, terus di J League 1, Liga 1 Belanda ya kan. Ya kali dia mau main di Tarkamnya Asia Tenggara, toel. Astagfirullahaladzim. Oke. Tunggu dulu. Sebelum kalian komentar, saya tahu kalian kecewa dengan hasil Indonesia versus Laos. Imbang. Tapi ya, ingat tujuan utama STY memanggil para pemain muda kita. Gue udah bener-bener bingung banget dah sama nih orang satu ya. Nurunin squad full lokal salah, naturalisasi salah di komen. Ampun, gue apa toel. Nih ya, AFF kenapa gak mainin naturalisasi? Karena kan gak ada di kalender FIFA. Betul, Pemain naturalisasi tuh mainnya di Serie A, terus di J League 1, Liga 1 Belanda ya kan. Ya kali dia mau main di Tarkamnya Asia Tenggara, toel. Astagfirullahaladzim. Ini kan makanya STY ngasih minute play nih, pengalaman buat anak yang muda-muda nih timnas U22. Betul. Ya ada beberapa seniornya lah, sama ada satu Rafael Strike kan, yang naturalisasinya. Ini udah sesuai kemauan lu nih, full lokal nih, udah main-main semua nih ya kan, full lokal udah main. Masih aja di komen perkara U22. Astagfirullah. Toel gak ada habisnya lu mah ya. Aduh, ampun dah gua mah. Ya sekarang gini aja dah, gak mungkin juga Venezia ngelepas seorang Jai Itzes main di Tarkam. Ya, udah betul gitu lah. aja dah, pikirin aja sendiri. Aduh ampun, gua mah gak bakal dikasih izin, Bung Toel. Astagfirullahaladzim, serba salah. Yang sabar dah STY ya pokoknya mah. Masih saya ngomong tentang itu. Arkan Fikri yang ini anak-anak timnas U20 nih, yang menurut saya sih punya potensi bagus. Robi Darwis, Arkan Fikri kenapa nggak masuk? Karena Arkan Fikri bisa main di posisi yang Rehan main, gitu. Karena kemarin akhirnya begini. Kalau kita bicara, ini orang bola nih ya. Marcelino nomor 10, Beckham Putra nomor 10. Siapa nomor 8? Ketika Rehan nomor 6. Akhirnya Beckham Putra sesekali jadi nomor 8. Marcelino nomor 10. Ketika Marcelino jadi nomor 8, Beckham Putra jadi nomor 10. Nggak ada nomor 8. Coach Sintayong sebut Piala AFF 2024 membunuh pemain timnas Indonesia. Wow. Lah alasannya kenapa bang? Alasannya karena jeda antar pertandingan itu cuma 3 hari guys. Dan pertandingan di Piala AFF ini menggunakan sistem kandang dan tandang. Sehingga waktu 3 hari itu terasa sangat kurang guys. Dan Coach Sintayong pun menyampaikan permohonannya kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF untuk memperhatikan penyusunan jadwal pertandingan pada kejuaraan Piala AFF 2024 ini. Piala AFF ini memang beda guys. Dan kayaknya para pemain kita udah selamat aja itu kita udah syukur sekali. Karena dari semua aspek Piala AFF ini masih banyak kurangnya. Dari sistem pengaturan jadwalnya, dari wasitnya, dari cara permainannya. Aduh. Mungkin ini alasan FIFA belum memasukkan AFF ke kalender FIFA. Mungkin bisa jadi. Karena kalau kita bandingkan dengan kompetisi Asia atau kualifikasi Piala Dunia, memang belum memenuhi standar FIFA guys AFF ini. Jadi yuk sama-sama kita doakan agar semua pemain timnas Indonesia kita itu bisa selamat guys dari liga yang berbahaya ini. Kalau menurut kalian gimana nih melihat pernyataan Coach Sintayong ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Sintayong kritik Marcelino. Ya, kemarin Sintayong di press conference bilang ini adalah penampilan terburuk Marcelino. Dia kritik pemain kesayangannya. Dan menurut gue ini adalah hal yang kurang baik nih guys. Karena untuk mengkritik pemain apalagi di press conference, ditambah lagi Marcelino baru aja dapat kartu merah. Sebaiknya itu dilakuin Sintayong di kamar ganti aja. Langsung ngomong sama Marcelinonya. Karena Marcelino juga pasti down habis dapat kartu merah. Karena di pertandingan besok, di pertandingan penting dia nggak bakal bisa main lawan Vietnam. Di press conference kemarin, Sintayong juga minta maaf dan ngerasa malu atas permainan anak-anak asuhnya yang kurang baik ketika melawan Laos semalam.
Gimana guys? Komentarnya tentang pernyataan Sintayong ini? Komentarnya sik. Yang masih berharap Indonesia juara di AFF sekarang, coba berpikir ulang. Yes, hasil 3 sama, hasil luar dugaan. Laos bisa cetak 3 gol dari serangan balik, dari pasi yang luar biasa. Sedangkan kita hanya dari bola mati dan lemparan ke dalam. Yang bersuara AFF wajib juara, AFF wajib juara. Coba lihat match ini lagi. Sudah 2 match kita dikecewakan. Pemain-pemain muda ini nggak bisa diekspektasi untuk juara AFF. Marcelino second yellow, kartu merah. Yes, gue melihat dia adalah frustrasi dengan tim yang ada. Hanya Ferrari dan Donitri yang bermain sangat konsisten. Selebihnya itu menurut gue underperform. Jangan menyalahkan VAR untuk tidak dianulirnya gol yang out. Betul. Menurut gue out atau tidak out itu layak gol. Dan kesalahan kita dihukum oleh mereka. Mudah-mudahan kalian paham kenapa Sintayong memilih naturalisasi, memilih pemain-pemain yang berpengalaman. Dan pemain muda ini memang harus dibimbing terus dengan kompetisi-kompetisi dan liga yang baik, sehingga mereka bisa konsisten secara percaya diri. Oke, thank you. Vietnam menaruh dendam kepada timnas Indonesia. Ya, timnas Vietnam akan berhadapan dengan Indonesia di partai ketiga Piala AFF tanggal 15 Desember ini. Nah, Vietnam itu punya misi untuk melibas, membantai, menghabisi timnas Indonesia. Meskipun yang turun adalah timnas U22 Indonesia, Vietnam tidak peduli. Mereka tetap mengincar kemenangan besar melawan timnas Indonesia. Kenapa mereka ingin sekali mengalahkan Indonesia dengan skor besar? Jawabannya karena Vietnam menaruh dendam kepada timnas Indonesia. Pernah. Iya, Vietnam dendam karena di ronde 2 kualifikasi Piala Dunia lalu itu Vietnam dibantai 3-0 di depan publiknya sendiri di Hanoi, Vietnam. Selain dibantai, hasil itu juga membuat Vietnam gagal lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Makanya Vietnam dendam dan ingin membalaskan kekalahan itu dengan cara membantai Indonesia di Piala AFF. Ditambah lagi Vietnam itu dibantu oleh AFF. Indonesia tanggal 12 nanti harus menghadapi Laos. Baru kemudian tanggal 15 menghadapi Vietnam di kandang Vietnam. Sementara Vietnam itu tidak ada pertandingan, jadi dia tinggal main tanggal 15 nanti. Jadi Indonesia udah harus menghadapi Laos tanggal 12, terus mereka harus terbang lagi ke Vietnam. Dan itu 2 kali penerbangan ya, dari Solo ke Bali dan langsung ke Vietnam. Diperkirakan perjalanan akan memakan waktu 12 jam. Jadi udahlah Indonesia turun dengan U22, Indonesia kecapean, Vietnamnya turun dengan timnas senior, dan mereka punya 6 hari istirahat. Makanya kita dukung timnas Indonesia ya, supaya mereka bisa semangat menghadapi Vietnam. Salam Di Matteo. Yang selalu ngotot bahwa timnas harus juara Piala AFF, ya terutama Bung Toel lah. Ini sekaligus tamparan ini. Gimana tanggapan Anda tentang permainan timnas kita yang sudah full lokal, tapi hasilnya ya seperti apa yang kita sudah bisa prediksi. Tapi teman-teman, di sini kita nggak bisa klaim atau menyalahkan satu pihak saja ya. Kita juga lihat aspek-aspek lain. Kita lihat dari mana jadwal para pemain timnas kita ini sangat padat sekali. Waktu istirahatnya sangat kurang, dan ya ini menjadi suatu tantangan yang sangat besar sekali buat timnas kita yang sedang berjuang di Piala AFF. Kembali lagi, apapun hasilnya kita selalu ingat tujuan utama kenapa Sintayong menggunakan para pemain muda kita. Ya, salah satunya adalah untuk regenerasi. Mau dilihat mana bibit-bibit yang unggul dan diambil untuk ditarik ke timnas senior. Jadi ekspektasi kita pada saat Indonesia lawan Laos itu harus diturunkan. Kita ikut menikmati sajalah permainan mereka, karena kita tahu semualah apapun hasilnya, tugas kita sebagai masyarakat Indonesia tetap memberikan dukungan penuh. Kenapa saya nggak ikutan marah-marah ke timnas U22 yang ditahan imbang 3-3 sama Laos? Ya karena saya tetap fokus kepada tujuan, yaitu regenerasi. Ya mungkin banyak orang lupa, arti regenerasi adalah proses pemulihan pergantian sel, organ, atau jaringan tubuh yang rusak supaya bisa berfungsi normal kembali. Tuh, jadi jika sesuatu itu butuh diregenerasi, berarti dia sedang rusak atau tidak berfungsi normal seperti layaknya
pemain bola atau tim bola pada umumnya. Nah, berarti yang kita tonton semalam itu adalah tim yang memang belum normal. Passingnya belum normal, terus mentalnya belum normal. Dan yang lebih umum lagi, ya sistem sepak bola kita belum normal. Betul. Nah, itulah yang harus dibenahi dan itulah yang harus dipulihkan. Jadi, kalau kita menyaksikan sesuatu yang memang belum normal, ya pasti ujung-ujungnya apa? Banyak evaluasi. Ya silahkan dievaluasi, tapi jangan taruh ekspektasi lebih. Logika sederhananya beginilah ya. Kita punya motor rusak, terus kita bawa ke bengkel nih. Di saat kita bawa motor kita ke bengkel, kemudian diotak-atik, terus dites sama mekaniknya, apakah sudah benar atau belum. Masuk akal. Ternyata belum benar. Terus kita marah-marah. Ya enggak dong. Mungkin ada yang membantah. Ya kalau begitu montirnya nggak jago dong. Ya ini ada dua jawabannya. Kemungkinan montirnya nggak jago atau motornya rusak parah. Kita boleh bilang, montirnya nggak jago. Kalau montir itu di ajang lain nggak punya prestasi. Tapi kalau montir itu di ajang lain ada prestasinya, dan di saat pegang motor ini ternyata nggak ada perubahan, ataupun sulit, berarti motornya yang rusak parah. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira montirnya yang nggak jago atau motornya yang rusaknya terlalu parah? Saya setuju sih. Ini perspektif lain. Saya juga salah satu orang yang masuk tidak terlalu mau kritik perjuangan timnas kita yang di AFF, dan karena saya tahu bahwa ini adalah regenerasi. Nah, regenerasi itu pasti sangat sakit, mengecewakan, dan membuat kita itu senam jantung lah teman-teman semua, kadang baik kadang tidak, dan itulah fungsi regenerasi sampai di tahap dimana semua aspek di sepak bola Indonesia itu akan menjadi baik, dan itu butuh proses dan itu memakan waktu. So tetap bersabar. Gua akhirnya tersadarkan sejujurnya kita masih butuh pemain kayak Kambuaya, Egy, Witan, Dewangga. Tapi Sintayong ini bener-bener regenerasi total. Lini tengah Indonesia beneran gak hidup dan gak jalan sama sekali. Biasanya kita main setengah lapangan kalau lawan Laos. Ini boro-boro setengah lapangan. Counter attack dari Laos saja itu bisa langsung ketemu back dari timnas Indonesia karena tengahnya kosong. Dua pemain Arkan Fikri dan Rehan Hanan. Lu tuh harusnya turun. Kenapa lu sindrom jadi striker kagak mau turun? Back kagak bisa build up karena gak ada tengahnya. Passing kagak jalan, progresi bola gak hidup. Sepanjang pertandingan ini aja, Laos itu cuma mencatatkan 3 shoot on target dan 3-3-nya menjadi gol. Pada match malam tadi yang langsung disaksikan sama Bung Towel, inilah realitas sepak bola Indonesia kalau tanpa pemain diaspora. Indonesia harus malu ditahan imbang Laos dengan skor 3-3. Dan gue apresiasi untuk Laos ya, karena 3 golnya itu murni dari hasil build up dan juga counter attack, nggak ada yang dari set piece. Indonesia 3 golnya, 3-3-nya melalui skema servis. Padahal gue kira dan semua orang juga mengira bahwa match ini adalah match bantai-bantai, tapi malah kewalahan. Kemarin lawan Myanmar 1 gol aja susah, sekarang lawan Laos kebobolan 3 gol, ini malu banget. PSSI anggarkan 665 miliar untuk dana perkembangan sepak bola di Indonesia di tahun 2025. Ini luar biasa, ini gede banget. Dana ini didapat dari sponsor yang sudah masuk selama dipegang oleh Pak Erick Thohir. Selain dari sponsor, ini juga ada sumbangan dari pemerintah. Nah, dana ini akan dialokasikan untuk perkembangan junior-junior, misalnya U16, U17, dan di kelompok umur lainnya. Selain itu juga untuk sepak bola putri. Dana 600 miliar lebih ini ternyata belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan yang dikucurkan oleh Jepang. Jepang itu per tahun dikucurkan 3 triliun. Luar biasa. Makanya nggak heran ya sekarang perkembangan sepak bola Jepang itu maju banget. Dengan melihat dana yang dikucurkan begitu besar, dan seperti kita tahu negara kita kalau soal duit itu waduh nafsuan. Jangankan orang yang bisa ngelihat duit, orang yang nggak bisa ngelihat aja denger ada donasi masuk langsung pengennya beli rumah, beli mobil, bagi-bagi buat saudaranya. Apalagi orang yang bisa ngelihat langsung hijau tuh matanya. Ya semoga aja Pak Erick bisa kerja fokus dengan dana sebesar ini dan dibebaskan dari pengganggu-pengganggu atau hama-hama yang ingin ngerecokin. Tapi memang duitnya gede banget sih, makanya nggak heran kalau banyak orang yang ngiler. Itu angka yang sangat gede itu loh teman-teman, 600 miliar lebih ya. Tapi ya tidak menjadi masalah.
itu tidak akan menjadi masalah ya kalau dianggarkan untuk sepak bola, kemajuan sepak bola Indonesia. Saya sangat mendukung itu. Daripada digunakan untuk klub, itu sangat-sangat saya tidak ikhlas ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, tidak ada kata lain selain pesan terakhir ya, dukung terus sepak bola Indonesia supaya maju dan sepak bola ASEAN supaya terus berkembang. Peace.